Coba Anda bayangkan ya, Anda ada di ruang IT sebuah rumah sakit, di depan monitor yang muncul itu bukan cuma data pasien, Bukan. tapi juga ada semacam deadline dari pemerintah yang detak waktunya terus berjalan. Mandatnya jelas, integrasikan rekam medis elektronik atau RME ke Sistem Nasional Satu Sehat. Suasananya itu seperti yang digambarkan di sumber kita hari ini dari hajriahfajar.com, penuh kopi dan kecemasan tingkat tinggi. Betul. Kita akan bahas studi kasus ini, di mana kita ketemu tokoh bernama Pak Hendra. Dia direktur rumah sakit daerah yang, ya, lagi pusing 7 keliling. Di mejanya itu ada 3 proposal Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, SIM-RS. Harganya juga luar biasa, dari 300 juta sampai 1,2 miliar rupiah. Semuanya punya stempel ajaib, kompatibel dengan Satu Sehat. Nah, di sini masalahnya mulai muncul kan? Iya, karena tim IT-nya bilang infrastruktur yang sekarang ini nggak akan kuat. Butuh 500 miliar lagi. Itu cuma buat hardware-nya. Dan disinilah pembahasan kita hari ini dimulai. Kita akan coba bongkar tekanan berlapis yang dialami rumah sakit seperti punya Pak Hendra ini. Ini kan bukan sekedar milih software. Bukan. Ini pertarungan melawan waktu, melawan banjir tawaran vendor, dan yang paling parah, melawan penyakit kronis infrastruktur IT yang sering nggak kelihatan sampai semuanya terlambat. Kita telusuri bareng-bareng, kenapa proyek mulia ini bisa jadi mimpi buruk. Oke, kita bedah satu persatu. Sumber kita ini menggambarkan lapisan tekanan pertama itu seperti bom waktu regulasi. Dan bom ini katanya punya 2 jenis detonator. Tepat sekali. Dan keduanya ini sama-sama menakutkan, tapi alasannya beda banget. Yang pertama itu detonator administrasi. Oke, Ini yang paling kelihatan buat manajemen. Ancaman denda, teguran, dan puncaknya, izin operasional bisa dicabut. Ini yang bikin para direktur nggak bisa tidur, kan? pasti. Terus yang kedua, ada detonator moral. Ini soal hak pasien. Soal data medis mereka yang harusnya terintegrasi, yang penting banget waktu mereka dirujuk ke tempat lain. Nah, harusnya ini yang jadi fokus tim medis. Harusnya ya. Tapi dari yang saya baca, ketakutan pada detonator pertama, sanksi administrasi itu, hampir selalu menang. Sumber kita bahkan mengutip Pak Hendra. Oh ya, Kalimatnya itu sangat mewakili. Pokoknya harus selesai sebelum deadline Kemenkes. Satu kalimat itu saja, rasanya langsung membungkam semua pertanyaan penting lainnya. pertanyaan krusial seperti sistem ini beneran bantu dokter nggak ya? Atau malah nambahin beban kerja mereka dengan klik-klik yang nggak perlu? Pertanyaan itu jadi nggak relevan. Tadi Anda sebut soal stempel kompatibel dengan Satu Sehat. Ternyata, kata kompatibel itu sendiri, wah, ambigu sekali ya. Sangat. Ini tuh kayak kita beli charger yang tulisannya kompatibel untuk semua ponsel. Ternyata butuh adaptor tambahan, dan adaptornya dijual terpisah. Iya. Vendor A bisa saja menafsirkan kompatibel itu cuma bisa ekspor data yang harus diunggah manual. Vendor B mungkin bilang ini sinkronisasi real time. Vendor C, nah, dia nawarin kompatibilitas, tapi ternyata itu modul tambahan seharga 200 juta lagi. Wow. Dan kalau rumah sakit nanya, jawaban standarnya apa? Oh, itu nanti bisa kami update. Yang kalau diterjemahkan artinya siap-siap aja bayar lagi. Jadi, kepanikan karena regulasi ini menciptakan ekosistem yang sempurna untuk lapisan tekanan kedua. Saya bisa bayangkan, di tengah pasar yang panik, pasti ada yang datang untuk menawarkan bantuan. Tepat. Artikelnya punya analogi yang tajam sekali. Vendor SIM-RS sekarang itu seperti sales asuransi di musim bencana. Wah, dalam sekali. Mereka tahu calon kliennya lagi panik, lagi ketakutan. Dan itu kan kondisi ideal buat jualan apa saja. Pola presentasi mereka pun hampir seragam. Seperti apa tuh polanya? Pertama, mereka buka dengan slide urgensi regulasi. Pasti ada logo Kemenkes yang besar di situ. Untuk membangun rasa takut. Oke, psikologis ya. Betul. Lalu slide kedua, pamer bukti kami terdaftar di Kemenkes. Tunggu. Terdaftar itu artinya apa? Apa berarti sistemnya sudah lolos uji dan disetujui pemerintah? Nah, itu pertanyaan bagus. Seringnya sih enggak. Terdaftar itu ya cuma berarti mereka sudah masukin nama perusahaan ke sebuah daftar. Sama sekali bukan jaminan kualitas. Tapi buat direktur yang non-teknis, kedengarannya meyakinkan sekali. Oke, masuk akal. Lanjutannya? Setelah itu, demo sistem. Tentu saja, demonya selalu lancar, selalu cepat. Ya iyalah, kan pakainya data bohongan. Data dummy buat 10 pasien. Bukan data real 10.000 pasien yang berantakan itu. Tepat.
Terus ditutup pakai testimoni rumah sakit lain yang mungkin baru selesai implementasi tahap 1, terus diakhiri penawaran harga plus diskon khusus deadline. Skrip ini wah, efektif sekali. Di sumber kita, juga ada cerita dari orang dalam salah satu vendor. Ini bagian yang menurut saya paling membuka mata. Katanya, mereka punya 2 versi naskah demo. Betul sekali. Satu versi untuk jajaran manajemen. Isinya fokus ke dashboard yang warna-warni, grafik indah, laporan laba rugi, pokoknya yang cantik-cantik. Lalu yang satu lagi, Satu lagi buat tim IT. Isinya lebih teknis, arsitektur, keamanan, API, dapur pacunya lah. wow, jadi mereka punya 2 naskah demo, satu buat pameran, satu lagi buat mesinnya. Itu licik sekaligus jenius ya. Kenapa manajemen hampir selalu milih demo yang cantik itu? Ini soal perspektif. Direktur itu mikirnya dari sisi outcome. Saya bisa lihat laporan okupansi tempat tidur nggak? Demo untuk manajemen menjawab itu dengan, iya, yang visual dan memuaskan. Mereka nggak terlatih buat bertanya lebih dalam ya? Betul. Mereka nggak bertanya gimana data itu bisa sampai ke sana, seberapa berat prosesnya, apa yang terjadi kalau 50 perawat input data barengan. Itu pertanyaan proses, pertanyaan tim IT. Dan karena dikejar deadline, pertanyaan-pertanyaan ini sering dilewati. Jadi, pembeli membeli apa yang terlihat, bukan bagaimana sistem itu benar-benar bekerja di bawah tekanan. Persis. Ini kan kayak beli mobil cuma karena catnya bagus, tanpa pernah buka kap mesinnya. Dan ini membawa kita ke bagian paling menyakitkan, lapisan ketiga, kap mesin itu sendiri. Infrastruktur. Analogi di artikel itu kuat sekali. Iya, software mahal tanpa infrastruktur yang memadai itu seperti mobil sport di jalan berbatu. Anda nggak akan pernah bisa merasakan kecepatannya. Dan infrastruktur ini bukan cuma server loh, ini penyakit kronis yang sering diabaikan. Contoh paling gampang, bandwidth internet. Vendor mungkin cuma bilang minimal 10 Mbps dedicated. Tapi kenyataannya, di banyak daerah, 10 Mbps itu dipakai keroyokan. Bukan cuma buat SIM RS kan, pasti buat CCTV, telepon kantor, mungkin Wi-Fi buat keluarga pasien juga. Persis. Langsung habis itu bandwidth sebelum dipakai buat yang paling penting. Lalu ada soal servernya sendiri. Spesifikasi minimal dari vendor itu seringkali artinya bisa jalan, tapi nggak nyaman. Balik ke analogi mobil tadi ya. Iya, mobilnya bisa sampai tujuan, tapi AC-nya mati, kursinya keras, mesinnya berisik. Anda sampai, tapi menderita. Pengguna jadi frustrasi setiap hari. Dan ada biaya-biaya tersembunyi yang nggak pernah ada di proposal. Listrik dan pendingin untuk ruang server. Di rumah sakit Pak Hendra itu, ruang servernya cuma satu rak kecil di pojok ruang administrasi. Udah penuh, panas. Itu resep bencana. Server modern itu panasnya luar biasa. Idealnya butuh ruang khusus, pendingin presisi 247 plus genset. Biaya operasional listrik dan pendinginnya saja bisa puluhan juta setahun. Dan kalau harus bangun ruang baru seperti kasus Pak Hendra, itu biaya renovasi fisik. Sama sekali nggak dianggarkan. Nggak akan pernah ada di proposal vendor manapun. Dari masalah server ini, muncul dilema berikutnya. Milih antara solusi cloud atau on-premise. Maksudnya, server di lokasi sendiri. Keduanya ternyata punya jebakan ya. Betul. Vendor sering promosiin cloud sebagai solusi tanpa pusing. Tapi ada pertanyaan kritis. Pertama, data disimpan di mana? Kalau servernya di luar negeri, latensi atau jeda waktu itu bisa jadi masalah serius. Oke. Kedua, soal SLA, Service Level Agreement. Vendor nawarin uptime 99,5%. 99,5% itu kedengarannya bagus sekali. Tapi artinya apa di dunia nyata? Berapa lama sistem boleh mati dalam setahun? Artinya, sistem Anda boleh mati total selama 43 jam dalam setahun. Itu hampir 2 hari penuh. Wah. Apa UGD rumah sakit Anda bisa toleransi sistem mati 2 hari? Tentu enggak. Pertanyaan paling dasar buat cloud itu, apa rencana darurat kalau internet putus? Sementara on-premise? Kontrolnya penuh, tapi semua beban di rumah sakit. Perawatan, upgrade, keamanan fisik dari pencurian atau bencana? Artikel ini juga cerita soal Ibu Ratna, kepala IT di rumah sakit lain. Keluhannya ini, spesifik dan menyakitkan sekali. Dia bilang, dulu waktu demo cepat, sekarang setiap jam 10 pagi pas poliklinik ramai, sistemnya melambat drastis. Dokter marah, perawat stres. Nah, ini contoh sempurna dari siklus penderitaan yang sering terjadi.
Kalau dibedah, penyebab teknisnya bisa macam-macam. Mungkin desain database-nya nggak optimal, mungkin mekanisme cache-nya nggak aktif. Tunggu sebentar. Mekanisme cache itu, maksudnya apa ya dalam konteks ini? Biar pendengar juga paham. Oke, jadi sederhananya begini. Bayangkan cache itu kayak menyimpan barang yang paling sering Anda pakai di meja kerja, bukan di gudang. Jadi aksesnya lebih cepat. Tapi cache butuh memori server. Kadang, untuk hemat sumber daya, fitur ini nggak diaktifkan. Oke. Atau bisa juga karena proses sinkronisasi ke satu sehat itu ternyata memblokir proses lain. Bahkan bisa sesederhana antivirus di komputer perawat yang memindai setiap akses ke database. Itu bikin lambat. Jadi apa yang terjadi? Vendor menyalahkan infrastruktur rumah sakit, Tetap, rumah sakit disuruh beli server baru yang lebih mahal. betul. Rumah sakit keluar uang lagi, masalahnya tetap ada karena akarnya di software. Dan disinilah vendor datang lagi, untuk masalah itu kami punya modul performance optimization, harganya 150 juta. Itu benar-benar lingkaran setan. Jadi, kalau sudah begini, apa ada jalan keluarnya? Maksud saya, kalau rumah sakit sudah terjebak di situasi seperti Ibu Ratna, mereka harus gimana? Pasrah saja. Nggak harus. Ini bukan lagi soal milih produk, tapi soal menyusun strategi bertahan hidup. Sumber kita memberikan beberapa strategi praktis. Pertama, dan ini paling fundamental, pisahkan urgensi dan kepentingan. Urgensi dan kepentingan. Kepatuhan regulasi itu urgen, tapi sistem yang baik dan berkelanjutan itu penting. Jangan korbankan yang penting demi mengejar yang urgen. Mungkin bisa bertahap. Penuhi dulu syarat minimum dari Kemenkes, sambil terus cari solusi jangka panjang yang benar. Oke, masuk akal. Kedua, Libatkan pengguna akhir sejak awal. Bukan cuma manajemen dan IT. Ajak dokter, perawat, petugas pendaftaran buat ikut demo. Merekalah yang akan merasakan setiap kelambatan dan klik tambahan setiap hari. mereka bisa melihat masalah yang nggak akan terpikirkan oleh manajemen ya. Tepat. Ketiga, audit infrastruktur dulu sebelum mutusin soal software. Cek dulu jalannya sebelum beli mobil. Hasil audit ini harus jadi dasar spesifikasi yang Anda minta ke vendor, bukan sebaliknya. Keempat, Minta referensi yang sejenis. Jangan cuma terima daftar klien dari vendor. Kunjungi sendiri rumah sakit dengan skala serupa yang sudah pakai sistem itu minimal setahun. Ajak ngobrol kepala IT dan perawat di sana. Tanyakan apa masalah terbesar mereka, bukan cuma cerita suksesnya. dan yang terakhir, tapi mungkin yang paling praktis. Siapkan anggaran tersembunyi. Sumber kita menyarankan alokasi setidaknya 1,5 kali dari total biaya yang ditawarkan vendor. Angka itu besar sekali. Kenapa bisa segitu? Karena akan selalu ada biaya tak terduga. Biaya training tambahan karena ada karyawan baru. Biaya kustomisasi kecil yang ternyata penting. Misalnya mengubah format nota. Biaya beli printer baru, barcode scanner, atau bahkan kabel jaringan tambahan. Anggaran 1,5x itu bukan untuk kemewahan, tapi untuk realisme. Ini semua pada akhirnya mengarah pada satu jebakan besar yang disebut di sumber kita. Perbedaan antara kepatuhan berbasis checklist versus kegunaan sehari-hari. Nah, itu dia. Sistem bisa saja memenuhi semua syarat laporan ke Kemenkes, lolos semua checklist. Tapi, Tapi kalau seorang dokter butuh 5 kali klik dan nunggu loading 10 detik cuma buat masukin satu resep obat, mereka akan benci sistem itu. Titik. dan ketika pengguna, terutama dokter dan perawat, benci sebuah sistem, mereka akan cari jalan pintas. Mereka akan catat di kertas dulu, nanti di input asisten. Akibatnya, Data jadi nggak real time. Tujuan utama RMME untuk punya data yang akurat dan tepat waktu, gagal total. Dikalahkan oleh sistem yang terlalu rumit untuk dipakai di saat genting. Ironisnya, sistem yang dibuat untuk meningkatkan kualitas data malah bisa menghasilkan data yang lebih buruk. jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Sumber kita menyimpulkan, dalam beberapa tahun ke depan akan ada 2 jenis rumah sakit di Indonesia. Pertama, yang SIM RMS-nya jadi tulang punggung operasional, yang benar-benar membantu. Kedua, yang SIM RMS-nya jadi beban. Sistem yang dipakai karena terpaksa dengan banyak sekali solusi akal-akalan di mana-mana untuk menutupi kekurangannya. Dan perbedaannya, seperti yang ditekankan di artikel, itu bukan di merek software atau harganya. Bukan, perbedaannya terletak pada proses pemilihan yang jujur, kritis, dan berani. Proses yang nggak takut untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan sulit. Seperti yang akhirnya dilakukan oleh Pak Hendra. Dia nggak langsung milih proposal termurah atau termahal. Dia menunda keputusan,
lalu meminta tim IT-nya untuk melakukan proof of concept dengan 2 vendor teratas. Maksudnya, dia minta mereka untuk menguji sistem itu di server rumah sakit dengan data real rumah sakit meski dalam skala kecil. Betul. Itu langkah yang butuh waktu dan tenaga, tapi sangat penting. Sangat penting, karena di dunia yang penuh klaim dan janji manis, bukti nyata adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Di balik semua daftar spesifikasi server, benchmark kecepatan, dan checklist regulasi, pertanyaan sesungguhnya, Pertanyaan yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek ini adalah satu hal yang sangat mendasar. apakah alur layanan di rumah sakit menjadi lebih lancar atau justru terhambat oleh kompleksitas sistem baru yang dipaksakan oleh regulasi? Pertanyaan ini relevan tidak hanya untuk rumah sakit, tetapi untuk setiap upaya implementasi teknologi berskala besar dimanapun.